Bismillah. Fiqhul Jihad adalah salah satu karya yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullahu taala. Fiqhul Jihad ini terdiri dari 2 jilid, di mana di dalamnya mencapai 1600 sekian halaman. Itu artinya kitab ini bisa dikatakan sudah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan jihad. Baik itu jihad di zaman dahulu maupun jihad di zaman sekarang, di mana beliau masih hidup ketika itu. Kemudian kitab ini terdiri daripada 10 bab, dan setiap bab memiliki beberapa pasal. Bab pertama yaitu tentang hakikatul jihad, yakni bagaimana hakikat sebenarnya jihad itu, bagaimana pemahaman jihad yang ada di dalam Islam, dan apa hukum berjihad. Kemudian pada bab kedua ini beliau berbicara tentang anwa'ul jihad, yaitu jenis-jenis jihad, wa maratibuhu, dan bagaimana urutannya di dalam Islam. Yakni jihad itu bukan hanya satu jenis, tetapi memiliki banyak jenis, dan setiap jenis memiliki di mana urutan yang paling penting. Kemudian pada bab ketiga beliau berbicara tentang al-jihadu bainad difa'i wal hujum. Yang dimaksud dengan jihad ad-difa' yaitu di mana ketika penjajah masuk ke negeri Islam, kemudian kita wajib membela diri, mempertahankan di dalam negeri kita, yakni wajib mengusir mereka. Itu namanya jihad ad-difa'. Ada namanya jihad al-hujum, di mana kita itu keluar dari negeri, yakni tentara Islam keluar dari negerinya untuk melawan musuh-musuh Islam. Yakni beliau ini membahas masalah di dalamnya karena di situ terjadi nanti perbedaan pendapat antara mereka yang radikal dengan orang-orang liberal, di mana orang-orang yang liberal mereka ingin menghentikan jihad, tidak ada jihad dalam Islam. Dan orang-orang yang radikal mereka ingin berjihad kepada semua alam, bahkan kepada umat Islam itu sendiri. Beliau itu di tengah-tengah. Beliau tetap menghidupkan jihad, tetapi jangan sampai keluar daripada rel yang diajarkan Islam. Kemudian pada bab yang keempat beliau bercerita tentang ahdaful jihad, yakni bagaimana sebenarnya tujuan jihad di dalam Islam. Apakah tujuan harta, tujuan kekuasaan, atau ada tujuan lain seperti tujuan untuk membela diri, atau tujuan untuk mempertahankan tanah air, atau tujuan untuk menyebarkan Islam. Nah, kemudian pada bab kelima beliau berbicara tentang manzilatul jihad, yakni bagaimana posisi jihad itu, dan bagaimana bahaya diam tidak berjihad apalagi ketika ada musuh. Beliau menyadarkan umat Islam bahwasanya jihad apabila musuh sudah jelas tidak boleh diam di tempat, tetapi mereka harus berjihad sesuai kemampuan masing-masing, baik itu jihad melalui nafs yakni diri ikut serta berperang, atau jihad melalui harta, atau jihad melalui lisan, dan lain-lain. Kemudian pada bab yang keenam beliau berbicara tentang jaisul jihadil islami, yakni bagaimana seharusnya syarat-syarat yang dimiliki seorang tentara muslim, apa undang-undang yang harus dia ikuti, bagaimana regulasi yang seharusnya. Di sini beliau membahasnya dengan panjang lebar. Kemudian selanjutnya yaitu pada jilid 2 beliau berbicara tentang bab yang ketujuh, bimadza yantahil qital, yakni kapan perang berhenti, yakni kapan perang itu tidak boleh dilanjutkan. Beliau membicarakannya dengan beberapa pasal. Kemudian pada bab yang ke-8
madza ba'dal qital, yakni apa yang harus dilakukan umat Islam, utamanya pemimpin negara setelah selesai perang. Apakah mereka yakni berpesta ria atau mereka harus menyiapkan, itu dibahas beliau di dalam kitab ini. Kemudian pada bab yang ke-9, al-qitalu dakhila ad-dairatil islamiyah, yakni bagaimana ketika terjadi perang di dalam negeri Islam. Yakni datang musuh ke dalam negeri Islam, ke dalam kawasan Islam, apa yang harus dilakukan umat Islam dan bagi umat Islam di luar negeri. Misalkan ketika terjadi perang di Palestina, di Gaza, apa yang harus dilakukan umat-umat Islam yang lain seperti mereka yang ada di Indonesia, beliau membahas di dalam kitab ini. Naam. Kemudian pada bab yang ke-10 beliau berbicara tentang al-jihadu wa qadaya al-ummah, yaitu jihad dan problematika umat yang ada di zaman sekarang, yakni termasuk bagaimana umat Islam dituduh sebagai agama teroris, agama radikal, bagaimana kita harus menghadapi mereka. Dan seperti sekarang adanya anti syariat Islam, mereka menjadikan jangan ada negeri yang ada di dalamnya undang-undang Islam. Beliau membicarakan itu dan mengajak kita supaya berbicara kepada umat, menyadarkan mereka tentang pentingnya syariat Islam. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.